Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirat, ibu-ibu dan juga para hadirin bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum terkait dengan berias, menghias wajah, mempercantik diri terkait dengan para wanita. Dan kita tahu bahwasanya pembahasan ini sangat penting karena wanita asalnya suka berhias dan berias ya. Dan ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa man yunashsha fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah wanita yang tumbuh berkembang dalam perhiasan, itu mereka sejak kecil memang suka berhias, suka kecantikan, dan Allah memang menciptakan mereka dengan demikian ya. Suka dengan berhias dan berias. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan para wanita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan wanita untuk memakai emas dan mulai pakai sutra, ya, kain sutra. Sebagian dalam hadis, akhadha Rasulullah sallam hariran bishimalihi wa dhahaban biyaminihi. Rasulullah sallam mengambil kain sutra dengan tangan kirinya, kemudian memegang emas dengan tangan kanannya, summa rafa'a bihima yadayhi. Kemudian Rasulullah SAW angkat keduanya dengan kedua tangan, Rasulullah angkat ke atas. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Kedua perkara ini haram bagi laki-laki dari umatku, itu emas dan sutra. Hillun li inathihim, dan halal bagi para wanita ya. Jadi wanita boleh pakai emas, wanita boleh pakai kain sutra, tidak lain karena memang sesuai dengan fitrah mereka, kodrat mereka. Para wanita suka berias dan berhias. Namun untuk berias dan berhias pun tentu ada aturannya. Karena kalau dibuka lebar pintu ini, maka banyak wanita yang akan ngawur dalam berias dan berhias dan akhirnya melanggar syariat dan bahkan mengantarkan mereka pada kemaksiatan. Bukankah pintu-pintu perzinahan ya dibuka dengan wanita yang berias dan berhias melampaui batas dan melanggar aturan syariat? Terlebih lagi zaman sekarang banyak sekali model-model mempercantik diri ya, yang modern, yang dahulu tidak ada di zaman nenek moyang ya. Kemudian terlebih lagi adanya operasi-operasi yang dilakukan dalam rangka mempercantik para wanita, sehingga para wanita banyak yang kemudian semangat untuk dipercantik, bahkan tidak ragu-ragu para wanita untuk mengeluarkan uang yang sangat banyak demi untuk bercantik diri, karena memang di antara cita-cita wanita adalah biar bisa cantik ya, biar bisa lebih cantik, lebih menarik ketika dilihat oleh teman-temannya ya, supaya lebih keren kalau dimasukkan di status ya. Karena kalau kurang cantik statusnya malu-malu ya. Tapi kalau cantik dia pede ya. Akhirnya banyak wanita yang mengeluarkan uang. Bahkan kita tahu sebagian orang kalau melakukan operasi sampai ratusan juta. Ratusan juta bahkan mungkin sampai miliar demi untuk bercantik diri. Oleh karenanya kita harus mengerti batasan-batasannya. Jangan sampai seorang ingin cantik tapi ternyata dia malah terjerumus dalam neraka jahanam. Seorang wanita ingin cantik malah terlaknat oleh Allah dan Rasulnya. Karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan hukum-hukum mempercantik diri, yaitu terkait dengan para wanita. Dan mas ini sangat panjang, maka saya akan bagi menjadi dua episode ya. Episode ini yang pertama, insya Allah nanti pada pertemuan kedua lebih detail lagi tentang operasi-operasi ya, atau kecantikan-kecantikan modern yang sering atau yang terjadi di klinik-klinik kecantikan.
yang dilakukan, dipraktekkan di klinik-klinik kecantikan. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang yang tidak modern yang bisa dilakukan oleh tanpa alat-alat operasi, yaitu kecantikan-kecantikan biasa, bagaimana hukumnya bagi para wanita. Sebelumnya saya akan bawakan hadis, ya. Dan sebelum saya bawakan hadis tentang bahayanya kalau mempercantik diri ternyata melampaui batas. Hadis tentang terlaknatnya wanita yang mempercantik diri namun melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis ini datang dari sahabat yang banyak sahabat. Di antara dari Ibnu Mas'ud. Di antara dari Ibnu Umar. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Yaitu dari beberapa sahabat menjelaskan tentang bahayanya perkara ini, dan diriwayatkan dalam Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di antaranya Al-Imam Bukhari membawakan hadis dalam bab Al-Mutafallijat lil Husni, tentang bab wanita-wanita yang merenggangkan, menggigir giginya sehingga ada renggang, ada lubang dalam rangka untuk mempercantik giginya. Dulu gigi kalau orang wanita sudah semakin tua, biasanya giginya agak nempel, ini wanita-wanita Arab. Maka supaya kelihatan lebih cantik, supaya kelihatan seperti giginya wanita masih muda, maka dikikir, diperkecil giginya sehingga muncullah thagrat, yaitu celah di antara gigi yang memperindah kalau wanita tersebut tersenyum, ya, sehingga terlihat indah senyumannya. Dan ini sudah dibahas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab Al-Mutafallijat lil Husni, para wanita yang mengkikir giginya sehingga nampak celah di antara giginya supaya terlihat lebih indah. Kemudian beliau membawakan riwayat dari jalan Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirati khalqallah. Kata Ibnu Mas'ud, dan dia adalah sahabat senior radhiyallahu anhu, Allah melaknat wanita yang mentato, wal mustawshimat, dan wanita-wanita yang minta untuk ditato, wal mutanammisat, wanita-wanita yang mencukur alisnya, wal mutafallijat lil husni, wanita-wanita yang mengkikir giginya agar ada celah di antara giginya, lil husni, untuk keindahan, al mughayyirati khalqallah, yang mereka ini semua telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud mempertegas, dia mengatakan, mali la al-anu man la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah. Kenapa aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa yang Rasulullah bawa maka ambillah. Yaitu Rasulullah melaknat, saya ikut melaknat. Kemudian Imam Bukhari membawakan juga bab al-wasl fi sya'r, ya, tentang hukum menyambung rambut. Kemudian beliau membawakan hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian di mana Muawiyah berkata, ya, inna ma halakat banu Israil hina takhadha hadhihi nisa'uhum. Sungguhnya Bani Israel celaka ketika wanita-wanita mereka melakukan penyambungan rambut supaya memperindah. Kemudian Imam Bukhari juga membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut, wal mustawsilah, wanita yang minta untuk disambung rambutnya, wal washimah, wanita yang mentato, wal mustawshimah, wanita yang minta untuk ditato. Subhanallah, ini kalau kita lihat hadisnya semua tentang wanita. Wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang menyambung rambut, wanita yang minta disambung rambut, wanita yang, ini kerjaan para wanita, ya, yang merubah ciptaan Allah. Namun sekarang laki-laki juga banyak. Ya, justru sekarang yang suka mentato lebih banyak laki atau perempuan? Lebih banyak laki-laki sekarang. Yang mentato, tukang ditato, ahli tato laki-laki. Yang suka ditato laki-laki juga. Banyak akhirnya, ya. Sekarang yang suka masuk yang masuk ke klinik kecantikan ternyata bukan perempuan saja, laki-laki juga ada, ya. Masuk klinik apa? Kecantikan. Yang dioperasi rahangnya, hidungnya, pipinya bukan cuma perempuan aja. Sekarang juga apa? Laki-laki. Yang diperputih kulitnya bukan cuma perempuan saja, cuma laki-laki juga, ya. Kemudian tahu-tahu jadi kinclong. Sebelumnya gelap gelap menerawang, kemudian tiba-tiba jadi apa? Kinclong, baik wanita maupun laki-laki. Jadi mau saya sekarang
Ini fitnah bukan menimpa wanita saja. Kenapa sekarang suka berpose bukan cuma wanita, laki-laki juga berpose, bergaya, karena mereka juga banyak yang suka bikin konter, ahli kontainer ya. Kemudian bikin berpose sehingga akhirnya mereka juga ternyata kemana-mana juga bawa pedikur dan minikur, peralatan kecantikan sebagian mereka bawa. Dan ini tidak sebagaimana ya, yang dikatakan Umar ikhshawshinu ya. Umar mengatakan berkasar-kasarlah laki-laki itu, berkasar-kasarlah ya. Maksudnya bukannya komprok atau kotor, enggak, maksudnya biasa-biasa aja. Bukan kemudian harus berhalus-halus seperti para wanita. Kalau wanita memang wajar mereka berhalus-halus, pakai krim ini, krim anu ya. Laki-laki tidak harus demikian atau tidak layak seperti itu. Namun sekarang ini fitnah bukan cuma dilakukan oleh para wanita, bahkan laki-laki sampai melanggar ya, mentato, ditato, laki-laki juga melakukannya. Namun kenapa datang hadis-hadis terkait wanita? Karena di zaman Nabi laki-laki tidak melakukannya. Yang melakukannya para wanita. Yang melakukannya para wanita ya. Makanya zaman sekarang sebagian laki-laki lebih lembut dari wanita. Sebagian laki-laki lebih baper daripada wanita. Dan ini membuka pintu-pintu, akhirnya pintu-pintu homoseksual dan yang lainnya ya, karena sebagian wanita laki-laki lebih cantik daripada wanita, sebagian laki bibirnya lebih merah daripada wanita. Dan ini terjadi fitnah di zaman sekarang. Rasulullah mengatakan la'anallah al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Allah melaknat para lelaki yang meniru wanita, wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal, dan Allah melaknat para wanita yang niru-niru laki-laki. Seorang masing-masing harus menjaga kodratnya sebagai laki sebagai wanita. Taib. Jadi tadi Imam Bukhari sudah menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Muawiyah, hadis Abu Hurairah. Tadi Rasulullah berkata, la'anallahu al-wasila wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah. Allah melaknat wanita yang menyambut rambut dan wanita yang minta untuk disambung rambut. Dan Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato. Kemudian Imam Bukhari membawakan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna jariyatan min ansar tazawwajat wa annaha maridat. Ada seorang wanita dari kaum Ansar menikah, kemudian dia sakit. Fatama'ata sya'ruha fa aradu an yasiluha. Maka rambutnya gugur atau apa namanya ya? Gugur ya? Rontok ya. Gugur jatuh ya. Rontok. Maka mereka ingin menyambung rambutnya. Maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah hal tersebut? Karena dia mempercantik dirinya untuk suaminya. Ini untuk apa? Untuk suaminya, bukan untuk berpose di status dilihat oleh orang lain. Tapi ini untuk menyambung rambut untuk suaminya. Dan asalnya wanita berhias untuk suaminya. Maka Rasulullah SAW berkata, la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambung rambut. Dalam riwayat yang lain, Aisyah berkata, anna imra'atan minal ansar zawwajat ibnataha fatama'ata sya'ru ra'siha. Ada seorang wanita dari kaum Ansar menikahkan putrinya dengan seorang lelaki, kemudian ternyata rambut putrinya itu gugur, rontok. Faja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menyebutkan hal tersebut. Lantas dia berkata, inna zawjaha amarani an asila fi sya'riha. Sungguhnya suami putriku atau mantuku menyuruh aku untuk menyambung rambut putriku, yaitu biar kelihatan lebih cantik di depan suaminya. Qala, maka dia minta izin kepada Nabi, dan ini di antara fikih para sahabat, mereka tidak langsung melakukan, mereka tanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, la, tidak boleh. Innahu qad lu'inal musilat atau muwassilat. Tidak boleh, sungguhnya telah dilaknat para wanita yang menyambung rambut. Kemudian Imam Bukhari juga membawakan hadis dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Dari Asma binti Abi Bakar, anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ankahtu ibnati thumma asabaha syaqwa. Seorang wanita Ansariyah datang kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, aku nikahkan putriku, kemudian putriku terkena sakit. Fatamarraqa ra'suha wa zawjuha yastahdithuni biha afa asilu ra'saha. Ya, kemudian ternyata rambutnya bermasalah. Suaminya minta aku untuk menyambungnya. Apa boleh aku menyambung rambutnya? Ya, maka fasabba Rasulullah SAW al-wasilah wal mustawsilah. Rasulullah SAW mencaci wanita yang menyambung rambut
dan minta untuk menyambung rambut. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan lafal yang tadi dibawakan sebelumnya. Kita sudah sebut di awal, yaitu qala di akhir hadis tentang laknat orang yang menyambung rambut. Jadi di sini maksudnya hadis tentang hal ini banyak, datang dari banyak sahabat. Dari Ibnu Umar, dari Ibnu Mas'ud, dari Muawiyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Abu Hurairah, ya. Dari Asma binti Abi Bakar. Ini 6 sahabat. Ini kita sampaikan semua di Sahih Bukhari dari 6 sahabat. Berarti perkara ini perkara yang ma'ruf. Diriwayatkan oleh banyak sahabat. Belum dalam hadis-hadis yang lain, Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lainnya, ya. Yang menjadi perhatian kita, ya, bahwasanya Rasulullah mengatakan la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Jadi yang laknat ada banyak, yang menyambung rambut dan diminta sambung rambut. Wal washimah wal mustawshimah, yang mentato dan minta untuk ditato. Al mutanammisat, yaitu yang mencukur apa? Alis. Kemudian al mutafallijat, yang merenggangkan, mengkikir giginya agar ada rongga atau celah di antara gigi sehingga kelihatan lebih muda. Lil husni, tujuannya semua untuk mempercantik. Al-mughayyirati khalqallah, yang merubah ciptaan Allah. Ini semua dalam syariat dipandang telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya sehingga dia merubah. Karena sudah indah dia rubah. Sudah indah dia rubah untuk mempercantik. Sebenarnya enggak ada masalah, tapi dia tidak puas dengan hal tersebut, ya. Dan syaitan, sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, dia telah mengatakan wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Sungguh benar-benar aku akan perintahkan mereka agar mereka merubah ciptaan Allah. Jadi syaitan membisiki para wanita, kamu rubahlah, kamu operasilah, kamu inilah, kamu inilah, kamu inilah, ya. Biar kelihatan lebih cantik, biar suamimu enggak begini, biar digoda-godain sampai akhirnya mereka rela mengeluarkan uang yang banyak untuk bercantik diri, padahal itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, kaidah menyatakan secara umum jika dilakukannya operasi atau dilakukannya perbaikan pada orang yang tadinya baik kemudian normal kemudian tidak normal karena terjadi kecelakaan, maka tidak mengapa. Seperti seorang misalnya kecelakaan sehingga hidungnya misalnya hilang kemudian ditambah hidung palsu, ini enggak ada masalah. Ya, ini enggak ada masalah karena tadinya normal jadi kemudian rusak dinormalkan kembali. Allah telah mengatakan manusia diciptakan fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang terbaik. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan engkau dan menyempurnakannya dan menyeimbangkannya. Ya, jadi ketika tadinya normal kemudian mengalami mungkin luka bakar atau kecelakaan sehingga harus diperbaiki, maka tidak jadi masalah meskipun dengan operasi plastik. Ini pernah dialami oleh sahabat namanya Arfajah bin As'ad. Arfajah radhiyallahu anhu ketika dia perang dalam Yauma Kulab, dalam perang, kemudian hidungnya terpotong sehingga dia kemudian membuat hidung dari warik. Fattakhadtu anfan min fiddah. Saya pun, dia mengatakan usiba anfi Yauma Kulab, fattakhadtu anfan min fiddah. Hidungku terkena hantaman pedang utus ketika perang, sehingga aku pun mengambil hidung dari perak. Fa antana alayya, ternyata bikin bau karena perak mengalami korosi sehingga membuat bau tidak enak sementara lokasinya di hidung. Maka aku pun melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi suruh memakai hidung dari emas karena emas lebih stabil dan tidak mengalami korosi. Dan ini menunjukkan boleh, ya, untuk dipasang hidung palsu karena hidung tersebut tadinya ada kemudian tidak ada. Kalau seperti ini enggak ada masalah. Suatu yang tadinya normal kemudian mengalami kecelakaan dinormalkan kembali, dan ini banyak kejadian-kejadian sekarang, ya. Atau tidak normal sejak lahir kemudian dinormalkan karena Allah telah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kami telah menciptakan manusia di bentuk yang indah, ya. Maka misalnya seorang lahir dalam kondisi sumbing, maka boleh dioperasi, ya. Atau giginya numpuk misalnya berlebihan, maka boleh dioperasi untuk menormalkan. Atau giginya ternyata ada yang dua maju ke depan, terlalu panjang yang tidak normal, maka boleh dipotong. Ini semua menormalkan, enggak ada masalah.
Bahkan kalau kita boleh katakan misalnya wanita ternyata ada kumisnya misalnya, ada tumbuh di rambut di sekitar dagunya sehingga mirip jenggot, maka boleh dioperasi untuk dihilangkan, tidak jadi masalah. Ini tidak normal. Atau wanita alisnya sambung dari kanan kiri, maka boleh dihapus tengahnya supaya kelihatan normal. Ini tidak jadi masalah. Atau wanita misalnya lahir dalam kondisi tidak punya dada, sementara normalnya wanita punya dada, maka boleh dioperasi agar dadanya ada. Ini tidak jadi masalah, karena ini memperbaiki yang tidak normal. Ini semua kaidah umum. Adapun memperindah yang sudah normal, ini yang disebut merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hidung sudah normal, dikasih besi apa? Ditambah ini. Normal enggak normal? Sudah normal ya. Kecuali hidung lubangnya di atas begini, itu baru diperbaiki. Ini selama hidung lubangnya masih di bawah, masih normal. Kemudian ditambah lancip gini, tambah tiang di sini sehingga gini. Ini tidak ridha dengan ciptaan Allah sehingga dia merubah ciptaan Allah. Dan ini luar biasa, setan membisiki luar biasa. Kata Allah, setan berkata, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Sungguh aku akan bisikin mereka, aku perintah mereka sampai mereka akhirnya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang-orang terjebak di zaman sekarang, terutama setelah terjadi adanya medis modern sehingga operasi gampang sekali, tinggal operasi, tinggal rubah. Dan paling banyak di Korea ya, dirubah ya. Artis-artis rubah wajah, rubah ini, rubah ini ya. Sampai saya diceritain siapa ya, sering orang keluar negeri terus rubah, nanti kalau pas di Jawa di imigrasi ini lain lagi nih. Muka udah lain. Petugas imigrasi bingung, wah. Ini siapa? Kok pesek jadi mancung? Kok gelap jadi terang benderang? Ya. Ini berubah ya. Ini semua tidak ridha dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh itu kalau tidak normal dinormalkan. Tapi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang aturan-aturan wanita dalam berhias. Setelah itu saya akan menyebutkan contoh model-model berhiasnya wanita terkait dengan rambut dan terkait dengan wajah. InsyaAllah kelanjutannya terkait dengan badan, terkait pakaian, terkait operasi-operasi pada pertemuan berikutnya. Bahasanya panjang. Taib. Adapun aturan wanita dalam berhias, sini saya sebutkan, saya nukil dari suatu risalah ilmiah bagus ya. Ada sekitar 9 aturan. 9 aturan. Yang pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berhias dan berhias, maka tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali kepada mahram atau kepada suami. Yaitu tidak boleh bertabarruj. Taruhlah dia boleh berhias, dia pakai make up misalnya, ya. Dia pakai spidol di bibirnya misalnya. Ini untuk suaminya atau di depan mahramnya, bukan untuk dilihat oleh para lelaki ajnabi. Karena dia tidak boleh bertabarruj, berhias dan berhias untuk lelaki asing. Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka atau kepada ayah-ayah mereka atau ayah-ayah suami mereka atau mertua mereka atau kepada putra-putra mereka, itu putra-putra wanita atau putra-putra suami mereka, atau menampakkan perintah tersebut kepada saudara-saudara laki mereka atau ponakan-ponakan mereka. Jadi wanita kalau berhias dan berhias bukan untuk dipamerkan kepada lelaki asing. Ini aturan pertama. Dan aturan ini sudah banyak dilanggar. Jadi mohon maaf ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tersinggung ya sudah, apa boleh buat ya. Banyak wanita kemudian keluar rumah dia pakai spidol sini, kemudian pakai kuas di sini, kampas di sini. Kemudian dia keluar untuk dilihat oleh laki-laki asing. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena berarti dia berhias untuk bukan untuk suaminya. Nah, boleh. Ya, ini sudah banyak pelanggaran. Saya bilang para ibu-ibu yang sudah terbiasa seperti itu mulai dirubah sedikit demi sedikit, ya. Saya kenal ada seorang istri kawan, awal ngaji dia masih begitu, lama-lama Masya Allah dia sudah tidak begitu lagi. Sudah tidak begitu lagi, kalau dia keluar pas kita ketemu kita, alhamdulillah sudah tidak pakai gitu-gitu lagi. Belajar itu mempengaruhi
ada progres menuju lebih baik. Sehingga wanita membiasakan diri untuk berhias dan berhias untuk suaminya atau di depan mahramnya. Adapun untuk lelaki lain maka jangan dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hidup cuma sebentar. Setelah itu kita akan meninggal dan dibangkitkan oleh Allah dan semua kecantikan kita akan dimakan oleh ulat-ulat dalam kuburan. Ya. Masalahnya kecantikan tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Polesan-polesan itu akan diminta dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ikut aturan ternyata kita berhias dan berhias untuk lelaki ajnabi, lelaki yang asing yang membuat dia tergoda, berhasrat, terpesona dengan kecantikan kita, maka ini tentu tidak boleh. Allah larang. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu ini berat ya, tapi berusaha untuk berubah sedikit demi sedikit. Ya. Sehingga ibu-ibu kalau semakin menuju pada titik pertemuan dengan Allah semakin baik. Semakin menjalankan perintah Allah, semakin menjauh larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, tidak boleh menarik perhatian lelaki. Kalau berhias dan berhias secara umum tidak boleh menarik perhatian lelaki. Allah berfirman dalam tadi lanjutan ayat tersebut, kata Allah dalam surat An-Nur, "Wala yadhribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna fatubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Kata Allah, janganlah para wanita menginjak-injakkan kaki mereka liyu'lama ma yukhfina min zinatin, agar diketahui mereka sedang pakai perhiasan. Orang wanita jahiliyah dahulu, kalaulah mereka pakai rok sampai menutupi kaki mereka, tapi ternyata kaki mereka pakai emas yang bisa kalau diinjak-injak bunyi-bunyi, ya, seperti kucing ya kalau jalan kan begitu bunyi. Kering. Nah, sebagian wanita sengaja nginjak-injakin supaya orang melihat tertarik. Ya, ternyata ada pakai emas ya. Bunyi-bunyi gitu. Nah, ini tidak boleh meskipun perhiasannya tertutup dengan baju tidak terlihat, tetapi ketika menarik perhatian maka tidak boleh. Apalagi kalau dibuka, ini tertutup aja. Kata Allah, wala yadribna bi arjulhinna, janganlah para wanita menginjakkan kakinya sehingga terdengar gemericik bunyi emasnya atau perhiasannya. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, sehingga diketahui apa yang mereka sembunyikan. Ini tersembunyi saja, tapi kalau digoyang-goyang menarik perhatian tidak boleh, apalagi kalau kelihatan. Apalagi kalau kelihatan. Makanya di antara tafsir hadis Nabi SAW tentang wanita yang diadab di neraka jahanam, kata Nabi SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Dua golongan penghuni neraka yang sekarang saya belum melihatnya di zaman Nabi SAW. Rijalun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Kelompok pertama, para lelaki yang memegang cemeti, ya, cambuk seperti ekor sapi, kemudian digunakan untuk mukul manusia. Di zaman Nabi belum ada. Tapi Nabi mengatakan akan ada golongan seperti ini. Kemudian yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bakhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Kata Nabi SAW, yang kelompok kedua wanita berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilatun, dia berjalan berlenggak-lenggok. Mumilatun, menarik perhatian. Ru'usuhunna, di antara yang buat dia menarik perhatian, dia pakai rambutnya disanggul ke atas, digulung ke atas, sehingga rambutnya seperti ka'asnimatil bakhtil ma'ilah, seperti punuk onta, sehingga ketika dia pakai rambut ke atas gini orang semua lihat. Dan ini menarik perhatian. Oleh karena saya sering sampaikan bahwasanya wanita kalau pakai jilbab bukan untuk menarik perhatian lelaki. Kalau jilbabnya terlalu indah, ya, dengan model-model yang kekinian tetapi terlalu indah malah menarik perhatian, maka tidak boleh meskipun pakai jilbab. Misalnya dia pakai cadar tapi cadar kupu-kupu goyang begini misalnya. Nah, ini tidak boleh. Terlalu menarik perhatian enggak boleh. Misalnya dia pakai kacamata ukurannya boleh, tapi kacamatanya kemudian warna macam-macam, kemudian bentuknya seperti apa begitu, seperti mata onta misalnya, atau ada sehingga semua orang lihat. Ini namanya menarik perhatian. Padahal hukum asal baik kacamata boleh, padahal pakai jilbab itu syar'i. Tapi ketika fungsinya malah berbalik, menarik perhatian, maka hukumnya haram, tidak boleh. Maka ibu-ibu bercantik-cantiklah, berhiaslah, tapi pakai aturan agar
ketika melakukan perkara yang mubah dapat pahala. Bukan ingin cantik malah masuk neraka jahanam. Cantik-cantik tapi dibakar oleh api di neraka jahanam. Cantik-cantik tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menarik perhatian. Allah mengatakan untuk zaman sekarang seperti pakai sendal hak tinggi. Sendalnya sampai setengah meter. Sampai misalnya 50 cm. Tinggi apa sampai jalannya setengah mati. Kita aja ngeliat takut jatuh. Ini apa? Ininya tinggi banget sampai dia begini. Jadi dia jalan setengah mati. Kita ngeliat juga takut dia jatuh gitu loh. Kalau jatuh kita nggak bisa tolong masalahnya. Jadi waduh ini semua orang lihat karena terlalu menarik perhatian. Perlu asalnya pakai sendal, pakai sepatu boleh, tapi ketika ada tiang di belakang terlalu tinggi sehingga dia ini tidak boleh, namanya terlalu menarik perhatian. Semua yang menarik perhatian tidak boleh. Aturan yang ketiga, tidak boleh menyerupai lelaki. Artinya wanita jangan sampai pakai baju yang itu merupakan baju khas lelaki, tidak boleh. Para wanita pakai misalnya sesuatu yang merupakan ciri khas lelaki, pakai topi khas lelaki, ini enggak boleh. Pakai baju khas lelaki, pakai celana khas lelaki. Tidak boleh. Pokoknya yang ini merupakan biasa dipakai lelaki kemudian dia pakai maka tidak boleh. Rasulullah telah bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina birrijal minan nisa wal mutasyabbihati minan nisa birrijal. Allah melaknat al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Allah melaknat para lelaki yang meniru-niru para wanita dan Allah melaknat para wanita yang meniru para lelaki. Jadi tidak boleh tasyabuh dengan lelaki. Baik pakaian, baik topi, baik jam, mungkin jam lelaki dia pakai, ya. Atau mungkin dia pakai mobil lelaki, ya. Ini biasanya laki-laki yang pakai, kemudian dia pakai dengan mobil yang biasa dipakai lelaki. Ini enggak boleh. Semua yang terkait dengan ciri khas lelaki maka tidak boleh dipakai oleh wanita karena Rasulullah melaknat hal tersebut. Rasulullah menjaga identitas wanita sebagaimana Rasulullah menjaga identitas lelaki. Ini fungsinya banyak agar tidak terjadi kelainan seksual, agar tidak jadi penyimpangan akhirnya tidak normal, psikologinya tidak normal dan dampaknya macam-macam, ya, penyakit-penyakit sosial yang ada di masyarakat. Oleh karenanya tidak boleh wanita memakai pakaian yang merupakan ciri khas lelaki. Yang keempat, sama, tidak boleh tasyabuh dengan kafirat. Kalau ada misalnya wanita kafirah lagi ngetren punya potongan rambut tertentu, ya, gaya siapa gitu, kemudian pada niru semua, padahal itu ciri khas wanita kafirah, maka tidak boleh diikut. Karena Rasulullah SAW melaknat atau Rasulullah melarang bertasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Jika itu merupakan mode pakaian wanita kafirat, ciri khas mereka, maka jangan diikuti. Kemudian juga yang kelima, sama tasyabuh juga, tidak boleh bertasyabuh dengan wanita-wanita fasikah. Wanita fasikah pelaku dosa besar. Ada artis lagi ngetren pakai baju tertentu, ditiru semua, enggak boleh. Ini wanita, ini berarti kita mengagungkan wanita pelaku maksiat tersebut. Kita memuja-muja wanita pelaku maksiat tersebut, padahal dia suka bermaksiat. Dia tampil dengan membuka auratnya, dia tampil dengan goyangannya, dia tampil dengan tubuhnya dia pamerkan, kemudian kita niru. Wanita-wanita niru, oh dia lagi ngetren pakai baju ini, dia lagi ngetren pakai kacamata ini, dia lagi memviralkan misalnya jam tangan ini, ditiru-tiru, dan ini ciri khas yang mentenarkan wanita fasikah, maka kita sebenarnya sedang bertasyabuh dengan dia dan sesungguhnya kita sedang mendukung kefasikan yang dia lakukan. Ini bahaya. Sehingga tumbuh cinta kepada wanita-wanita pelaku maksiat. Ini sering terjadi. Ibu-ibu yang suka nonton acara-acara artis-artis yang banyak di antara mereka tukang maksiat, memamerkan aurat, bersenandung dengan memamerkan keelokan tubuh mereka, ya, body mereka, akhirnya ditiru-tiru. Maka ini berarti secara langsung kita memujanya dan mendukung apa yang dia lakukan. Kita senang bahwasanya wanita muslimah seperti itu. Ya, maka tidak boleh kita meniru-niru wanita fasikah, wanita fasik
yang terkenal dengan mode tertentu tidak boleh kita ikuti. Tidak boleh kita ikuti meskipun hukum asalnya halal. Oleh karena tidak boleh berhias dengan yang dilakukan oleh wanita-wanita fasiqah. Sekarang yang keberapa Ibu? Yang keberapa? Yang keenam, tidak boleh berhias dengan sesuatu yang menimbulkan mudarat. Rasulullah berkata, la darar wala dirar. Tidak boleh memberi mudarat kepada diri sendiri dan tidak boleh beri mudarat kepada orang lain. Tidak boleh. Kalau ternyata ada cara kecantikan ternyata menimbulkan mudarat, bisa menimbulkan kanker misalnya, bisa membuat kerusakan pada kulit misalnya. Ya, misalnya ini maka tidak boleh, tidak boleh. Hati-hati. Ya. Sekarang banyak sekali produk-produk kecantikan, produk-produk yang memutihkan ternyata mengandung unsur-unsur yang berbahaya bagi kulit. Maka ini hukumnya haram untuk dipakai. Hukumnya haram untuk dipakai dan banyak penipuan-penipuan terjadi mengatakan unsurnya begini-begini aman, ternyata tidak aman. Dan efeknya belakangan. Sebagian remaja-remaja ketika suka memakai make up yang mungkin agak mahal, udah kelihatan tua modelnya. Jadi kelihatan kulitnya menjadi tidak mulus lagi karena terbiasa memakai make up. Ketika dia tidak pakai make up seperti ibu-ibu bahala ya, zaman dahulu. Kenapa? Karena dia belum waktunya, dia sudah terbiasa pakai make up, akhirnya mempengaruhi kulitnya. Kulitnya sudah tidak mulus lagi, sudah tidak seperti wanita remaja. Kenapa? Karena sudah terbiasa menggunakan make up. Make up ternyata beri mudarat kepada kulit. Oleh karenanya meskipun hukum asal make up jika sesuai aturan itu boleh, tapi kalau ternyata menimbulkan kemudaratan maka tidak boleh. Seperti beberapa kasus wanita sedot lemak ternyata meninggal dunia. Terjadi atau tidak? Mungkin salah sedot. Kalau sedot lemak terus meninggal dunia. Ya, ini makanya ya harus benar-benar ngerti ya masalah-masalah kecantikan. Kalau ternyata problem dan menimbulkan kemudaratan maka hukumnya adalah haram. Ya, seperti pakai maskara, pakai apa dicek dulu. Pertama, boleh atau tidak? Kalau sudah boleh, mudarat atau tidak? Kalau mudarat maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh. Sebagian alat kecantikan harus diperhatikan tata cara penggunaannya agar tidak memberi mudarat karena Rasulullah mengatakan la darar wala dirar. Tidak boleh beri mudarat kepada diri sendiri dan tidak boleh beri mudarat kepada orang lain. Sampai ada seorang laki bosan dengan istrinya berubah-ubah bentuk terus. Gini lagi, besok gini lagi, besok gini lagi, bosan dia. Dia pikir dengan merubah-ubah bentuk suaminya semakin sayang, suaminya semakin enggak suka karena sudah tidak alami, terlalu berlebihan, berubah-ubah ya. Tapi sekarang yang keberapa ibu-ibu? Yang ketujuh, menjauhi pakaian syuhrah. Ini isyarat tadi menarik perhatian. Salah satunya definisi pakaian syuhrah itu pakaian yang menarik perhatian. Di antaranya dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, yaitu al-munkhafid, al-kharij anil adah, terlalu murah, terlalu murahan, terlalu rendahan sampai tidak wajar. Pakaian terlalu murah, robek-robek atau misalnya nambal-nambal ya. Padahal dia mampu untuk membeli pakaian yang wajar tapi mungkin dia pakai terlalu murahan sehingga menarik perhatian. Ini namanya pakaian syuhrah. Atau sebaliknya yang kita bahas sekarang terkait yang kecantikan, itu pakaian terlalu menarik. Pakaian terlalu menarik. Tentunya batasan mahal atau tidak tentu kembali kepada urf. Tetapi kalau pakaian terlalu menarik, terlalu mahal ya, sehingga menjadi syuhrah, dia menjadi pusat perhatian, maka ini berbahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Man labisa libasa fid dunya libasa syuhra, albasahullahu yaumal qiyamati libasa al-madhallah." Siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, pakaian tampil beda di dunia supaya menarik perhatian, maka Allah akan membuat dia memakai pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Maka dia ibu-ibu ya, kalau pakai jilbab jangan yang menarik perhatian ya. Terlalu mewah, ini jilbab mahal. Jilbab harganya 15 juta misalnya. Ya, terus mereknya taruh di sini sehingga kelihatan ya. Sehingga orang semua lihat dia. Dan ini terkait dengan bukan cuma jilbab, apa yang dia sandang.
jam-jamnya, tasnya, ya. Karena sekarang yang menjadi untuk perhiasan supaya wanita tampil pede bukan jilbab saja. Agar tampil pede tergantung jamnya, ya. Kalau jamnya mahal dia pede. Kalau ngobrol sama temannya selalu begini. Kadang goyang-goyang sendiri, ya. Terbawa karena dia memang berniat untuk menampilkan apa? Jamnya. Ya. Kalau dia punya tas mahal dia selalu ngobrol taruh tasnya depan begini. Bukan dalam jilbabnya tapi dia ngobrol sambil taruh tas di depan. Sehingga jadilah tas, jam, ini semua sekarang sarana untuk berhias dan berias. Tidak mencukupkan diri dengan cuma baju. Kalau ternyata ini terlalu mahal, menarik perhatian, israf, berlebih-lebihan, harganya terlalu mahal, tidak sesuai dengan manfaatnya, maka ini khawatir masuk dalam libas syuhrah, pakaian ketenaran, ketenaran. Ini berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Maka hati-hati kalau berhias tapi ternyata memakai atribut-atribut yang menarik perhatian. Rasul tidak suka demikian. Orang biasa-biasa saja. Karena kalau sudah menarik perhatian mulai timbul nanti penyakit hati yang lain. Narsis ingin selalu diperhatikan, mulai timbul ujub, keangkuhan. Bukan berhenti sampai di situ. Rasulullah mencegah karena ini akan menimbulkan penyakit hati berikutnya. Kalau senang diperhatikan, selalu pakai tampil baru, semua orang lihat semua. Jadi narsis. Kalau narsis, pinginnya keluar rumah terus. Suami nggak diurus, sampai kurus. Jadi pinginnya keluar karena dia sudah terbiasa pingin dilihat. Ya, ini bukan cuma penyakit di situ aja, berhenti di situ, lanjut nanti ujub, sombong dan macam-macam. Wanita biasa-biasa aja, kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berhias boleh, tapi jangan melampaui batas. Kemudian yang keberapa Ibu? Yang ke-8. Niat berhias harus benar. Seorang berhias niatnya benar. Niat benar apa? Untuk supaya tampil supaya enak dipandang, tidak malu-maluin, ya. Rasulullah SAW melihat ada seorang rambutnya berdiri, Rasulullah kenapa tidak disisir? Rasulullah SAW melihat ada seorang pakai baju yang kotor, Rasulullah apa tidak ada air untuk mencucinya? Rasulullah tegur, ini tidak layak untuk dipandang, tidak enak. Kalau bisa rapi, sisir rambut, kenapa enggak rapi? Ya, kenapa enggak rapi? Rasulullah juga sisir rambutnya, ya. Oleh karenanya, kalau kita niat supaya tampil oke lah, enak dipandang, apalagi kita berhias ternyata untuk suami di rumah, ya, maka ini niatnya baik. Tapi kalau untuk tampil beda, untuk menjadi pusat perhatian, apalagi untuk agar dilihat para lelaki, maka ini mengerikan. Ya. Makanya Rasulullah SAW berkata, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat biqaumin liyajidu minha rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai parfum di rumah, kemudian dia keluar di rumahnya melewati suatu kaum agar dicium aromanya, maka dia adalah wanita berzina karena dia menimbulkan hasrat para lelaki. Maka kalau niatnya berhias untuk menggoda lelaki lihat terpesona dengan kecantikannya, terpesona dengan bibirnya, terpesona dengan pipinya, terpesona dengan rambutnya, terpesona dengan perhiasannya, ya. Maka niat yang buruk, maka dia berdosa dengan berhias dan berhias tersebut. Maka niat penting. Anti berhias buat apa? Berhias untuk apa? Ya. Kalau niatnya untuk maksiat, maka segala yang anti beli, anti ke salon, semuanya maksiat, semuanya dosa. Tapi kalau anti niatnya untuk baik, untuk menyenangkan suami, maka kegiatan anti pergi ke salon, bersabar-sabar untuk di minikur, pedikur, untuk di kalau rambutnya di apa istilahnya? Di konde, bukan di konde. Dikeramas, terus di facial terus dicabut-cabut saya juga tahu istilah-istilah itu komedo dicabut-cabut, bukan komodo. Cabut. Itu enggak apa-apa, bersabar, sakit digini jerawatnya ditusuk keluar macam-macam. Enggak apa-apa kalau buat suami pahalanya besar.
Tapi kalau sejak awal niatnya supaya tampil dilihat laki-laki, sejak pergi jalan kaki menuju salon sudah maksiat. Setiap langkah menambah dosa, merendahkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya memang sudah salah. Tapi kalau niatnya baik, maka semua langkah kakinya ke salon, pulang pergi, sabar dikerjain sama tukang salon ya. Semua berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, syarat yang ke-9, tentu sebagaimana kita merupakan topik pembahasan kita, yaitu tidak melakukan hal-hal yang haram yang bisa dianggap merubah ciptaan apa? Allah. Jangan berhias dengan tato, jangan berhias dengan menyambung rambut, jangan berhias dengan mencukur alis, jangan berhias dengan mengkikir gigi. Ini semua kata Nabi al-mughayyirati khalqallah. Al-mughayyirati lil husni, al-mughayyirati khalqallah. Yang mencari keindahan dengan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang kali ini kita akan bahas tentang model-model berhias wanita yang masih sederhana. Saya katakan nanti mengenai operasi-operasi insyaallah pada pertemuan berikutnya, episode yang kedua. Episode yang pertama saya akan bahas tentang perhiasan berias. Pertama terkait kepala atau rambut, yang kedua terkait wajah. Sehingga kita bisa mengerti, ini riasan-riasan yang biasa yang tidak harus operasi. Taib, di antaranya para ulama bahas tentang apa hukum wanita cukur pendek. Ini dibahas dalam buku-buku fikih. Apa hukum wanita cukur pendek? Ya. Wallahu alam, yang benar bahwasanya boleh-boleh saja selama tidak tasyabuh dengan lelaki. Tidak tasyabuh dengan lelaki dan tidak kemudian meniru-niru wanita kafirah. Kalau ada wanita kafirah lagi model rambut pendek, mungkin penyanyi tertentu, ditiru-tiru, itu tasyabuh dengan wanita kafirah. Dulu ada wanita penyanyi, kemudian rambutnya pendek sengaja, kemudian rambut model tertentu, diikuti oleh wanita, itulah tasyabuh dengan wanita fasikoh kafirah, tidak boleh. Atau potong rambutnya seperti orang lihat dari jauh seperti laki-laki juga tidak boleh. Datang dalam sebagian riwayat istri-istri Nabi SAW rambutnya pernah setelah Nabi meninggal dunia, rambut mereka wafrah. Wafrah itu rambut tidak sampai telinga. Jadi mereka rambutnya biasanya panjang, ketika Rasulullah SAW meninggal, ada di antara mereka yang rambutnya sampai di atas telinga, menunjukkan pernah rambut mereka pendek. Menunjukkan rambut mereka pernah pendek, ini tidak jadi masalah, ya. Karena ketika Nabi SAW hidup, mereka ingin berias, mereka panjangkan rambut. Ketika dulu orang-orang Arab menghias rambut mereka dengan memperpanjang. Sehingga ketika Rasulullah SAW meninggal, mereka tidak perhatian sama berias, sehingga mereka cukur pendek. Dan ini menunjukkan tidak mengapa rambut pendek, dengan syarat tidak boleh tasyabuh dengan lelaki, dengan model yang orang lihat dari jauh seperti lelaki, ya. Yang kedua, tidak boleh meniru-niru wanita kafirah. Mungkin ada artis tertentu, penyanyi tertentu, pemain film tertentu, atau foto model tertentu lagi keren dengan rambut pendek, ditiru-tiru, warnanya ditiru, gaya potongannya ditiru, ya. Maka itu tidak boleh, itu tasyabuh sebagaimana sudah kita jelaskan. Tapi berikutnya, hukum wanita botak. Bolehkah wanita botak? Ini juga dibahas oleh fuqaha, tapi mereka bahas biasanya tatkala masalah tahallul ketika umrah dan haji. Mereka mengatakan tidak boleh wanita ketika tahallul dengan botak, tidak boleh. Hanya boleh mencukur rambutnya, potong pendek, adapun botak maka tidak boleh. Kalau wanita botak karena ada keperluan, mungkin karena banyak kutu harus dihilangkan kutunya, atau mungkin ada penyakit kulit tertentu sehingga harus disembuhkan dengan dibotak terlebih dahulu, atau dia terkena penyakit kanker sehingga di luar kemampuannya sehingga rambutnya berguguran, maka tidak jadi masalah karena darurat ada keperluan. Tetapi kalau botak menjadi model, maka ini saya rasa belum ada, ya. Meskipun di negeri kafir sudah ada sebagian wanita sengaja berias dengan cara gundul, sehingga tampil dengan pedenya gundul di hadapan para lelaki. Kalau ada yang niru seperti ini, berarti dia enggak beres, ya. Enggak beres, ya. Hukum asal rambut adalah perhiasan. Ya, rambut adalah perhiasan. Bagaimana kemudian sebagian wanita menjadikan gundulnya sebagai sarana untuk berias dan berhias, maka wanita jangan cukur botak. Yang berikutnya mengenai menyambung rambut. Yang ketiga, ini terkait semua dengan rambut. Yang pertama, hukum cukur pendek boleh kalau dengan syarat, botak tidak boleh. Yang kedua, yang ketiga, menyambung rambut. Maka jika menyambung rambut dengan rambut manusia,
sehingga kelihatan indah, kelihatan panjang, maka ini tentu haram sebagaimana Rasulullah mengatakan la'anallahul wasilah wal mustausilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta untuk disambung rambut. Bahkan tadi dalam hadis kita sebutkan hadis Asma, hadis Aisyah bahwasanya ada seorang wanita ingin menyambung rambut putrinya karena permintaan suaminya. Bahkan wanita menyambung rambut supaya berhias depan suaminya pun tidak boleh, apalagi untuk tampil di hadapan umum yang bertabarruj, maka lebih haram lagi. Untuk suaminya tidak boleh, apalagi untuk selain suaminya. Namun jika rambut tersebut ternyata bukan dari rambut manusia, ya, misalnya rambut sintetis atau dari sapu ijuk misalnya, sehingga orang bisa bedakan ini bukan rambut, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengambil zahir hadis, yaitu dilarang adalah rambut disambung dengan rambut manusia. Kalau rambut disambung dengan rambut sintetis, rambut plastik misalnya, atau dari tadi, ya, maka ada yang mengatakan tidak mengapa. Allah alam bisawab, yang benar kalau masih kelihatan sebagai rambut maka tidak boleh, meskipun rambut sintetis. Karena ilahnya Rasulullah mengharamkan adalah seperti tidak ridho dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau terjadi menipu orang lain, seorang menyangka rambutnya asli ternyata rambut sambungan. Meskipun rambut sambungan tersebut dari sintetis, dari plastik atau yang lainnya, maka tidak boleh. Lain halnya kalau dia berias dengan selain rambut. Misalnya rambutnya pendek, kemudian diambil pita, diikat, dikasih ini, kasih janur kuning misalnya. Kemudian kelihatan dikasih apa, kasih mahkota, dan itu bukan rambut, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, karena itu perhiasan bukan rambut, bukan menyambung rambut, ya. Misalnya dia berhias di hadapan suaminya, di hadapan mahramnya dengan selain rambut, meskipun menjadikan kepalanya menjadi besar misalnya karena disambung dengan mahkota apa dan apa, maka ini di hadapan suaminya atau di hadapan mahramnya maka tidak jadi masalah karena bukan rambut dan tidak terlihat seperti rambut. Tapi berikutnya terkait rambut, hukum mengecat atau semir rambut. Semir rambut. Rasulullah pernah bersabda, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad." Kata Rasulullah SAW, rubahlah uban dengan suatu warna apapun dan jauhilah warna hitam. Dan jauhilah warna hitam. Ya. Ini dalil bahwasanya hukum asal wanita baik tua maupun muda, baik yang sudah beruban ataupun belum beruban, boleh mengecat rambut, namun dengan syarat selain apa? Hitam. Tentu ada khilaf, ada yang mengatakan kalau wanita boleh warna hitam buat suaminya, kalau buat selain suaminya tidak boleh. Tapi kita mengambil pendapat yang lebih hati-hati, ya, hendaknya kita menjauhi semir dengan warna hitam. Adapun wanita pakai semir warna apa saja tidak jadi masalah. Misalnya suaminya ingin kamu warna pirang, boleh dia pergi warna pirang. Minggu depan suaminya bilang hijau, boleh. Warna hijau, seperti huluk, ya. Boleh. Kalau suaminya suka, silakan. Ya. Pingin warna coklat, boleh. Boleh, sayang kamu sebelah kanan hijau, sebelah kiri kuning. Oke, tidak masalah. Ini boleh semua, ya. Untuk suaminya, bukan untuk jalan nanti dikira orang gila, ya. Tapi kalau suaminya pingin, nggak ada masalah. Selama bukan ciri tertentu orang fasik atau ciri tertentu orang kafir. Karena Rasulullah mengatakan, "Ghayyiru hadza bi syai'in." Rubahlah dengan apapun. Maka hukum asal warna apapun boleh selain warna apa? Hitam. Meskipun saya katakan sebagian ulama mengatakan untuk wanita kepada suami boleh dengan warna hitam, tapi lebih hati-hati kita mengambil keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengambil pendapat yang paling tegas, warna hitam tidak boleh. Ada warna yang indah selain hitam. Wanita, Masya Allah, warna kuning juga bagus, warna pirang juga bagus, warna agak merah juga bagus, warna hijau ya mungkin gimana gitu, tapi ya warna ungu, selera. Lelaki punya selera, terserah. Boleh coba hari ini, besok itu, besok ini. Jadwalnya hari Kamis warna hijau, hari Sabtu warna merah, boleh-boleh saja, ya. Intinya syaratnya dua, jangan warna hitam, kedua jangan bertasyabuh dengan orang wanita kafirah atau wanita fasikah. Sebagaimana kita sudah sebutkan dalam syarat berhias di 9 syarat tersebut yang sebagaimana kita sebutkan tadi di awal. Taib. Masalah yang berikutnya yang keberapa ibu-ibu terkait rambut? Yang pertama hukum cukur pendek, yang kedua hukum botak, yang ketiga hukum menyambung rambut, yang keempat hukum menyemir atau ngecat rambut. Yang kelima hukum mengecat alis.
Gimana hukum mengecat alis? Jadi alisnya itu tidak dicukur, tapi dicat. Mungkin lebih hitam supaya kelihatan hitam, atau supaya tipis. Misalnya alisnya tebal, maka bagian atas atau bagian bawah dicat dengan warna kulit sehingga tampilannya seperti tipis. Seperti tipis. Ini bagaimana hukumnya? Wallahu alam bisawab. Hukum asalnya boleh selama bukan untuk tampil di depan wanita lelaki asing. Ya, karena dia tidak mengapa? Tidak mencukur. Yang dilarang adalah mencukur. Adapun mengecat untuk lelaki, apalagi tidak permanen, hanya untuk berhias untuk suaminya atau depan mahramnya, dia cat misalnya supaya dikasih warna lebih hitam, ya. Cari spidol hitam kemudian atau dikasih coklat sehingga kelihatan warna kulit, sehingga kelihatan alisnya semakin tipis. Ini khilaf, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh, yang mengatakan tidak boleh. Mereka mengatakan mirip seperti pencukur alis. Meskipun metodenya berbeda, satu dengan mencukur, satu dengan mewarnai, tetapi hasilnya sama dan kita lihat daripada hasil sehingga dikatakan haram. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Yang dilarang kalau mencukur. Adapun merias, mengecat, hukum asalnya ngecat rambut boleh, demikian juga mengecat alis tidak jadi masalah, tetapi tidak boleh untuk tabarruj. Untuk keluar ketemu dengan para lelaki lain tidak boleh. Adapun ketemu para wanita, ketemu suami, ketemu mahram maka tidak jadi masalah. Baik, yang berikutnya, masalah yang keenam terkait dengan rambut adalah hukum menyanggul rambut ke atas. Menyanggul rambut ke atas. Kalau rambut ke samping, ke kanan, ke bawah atau ke belakang, ini yang biasanya para wanita tidak jadi masalah. Bagaimana dia menyanggul rambut ke atas untuk keluar rumah meskipun pakai jilbab? Kalau tidak pakai jilbab jelas tidak boleh, tidak sanggul pun tidak boleh karena kelihatan rambut. Tapi misalnya seorang wanita, dia menyanggul rambut ke atas, kemudian dia pakai jilbab. Maka ini sebenarnya mengatakan hukumnya haram karena sama seperti dalam hadis yang Rasulullah mengatakan ru'usuhunna ka'asnimatil bakhtil ma'ilah. Wanita-wanita yang masuk neraka tersebut rambut mereka seperti punuk unta. Itu menunjukkan mereka menyanggul ke arah atas. Sehingga ketika berjalan berlenggak-lenggok seperti punuk unta menarik perhatian. Maka ibu-ibu kalau misalnya keluar pakai jilbab, jangan sanggulnya ke atas tapi ke bawah atau ke belakang sehingga tidak menarik perhatian, ya. Adapun kalau di rumah bebas ketemu keluarga, ketemu suami, ketemu anak-anak, ketemu mahram, maka tidak jadi masalah. Inilah 6 perkara terkait dengan rambut, Tapi kita lanjutkan berikutnya terkait dengan wajah. Terkait dengan wajah ada 7 permasalahan. Permasalahan pertama, apa hukum pakai lensa mata? Maka pertama tujuan pakai lensa mata ada 2. Pertama adalah untuk menutup aib. Ini boleh menutup aib. Seperti misalnya ada sebagian wanita, ini jarang terjadi, warna kanan dan kirinya agak beda. Mungkin satu lebih hitam, satu lebih coklat. Sehingga dia untuk menyamakan dia pakai lensa karena kalau dia warnanya beda ini aib. Orang mungkin lihat kok aneh. Satu agak hitam, satu kok agak coklat. Dan ini jarang terjadi tapi ada wanita seperti ini. Maka kalau dia pakai lensa dalam rangka untuk menormalkan tidak jadi masalah. Atau ada wanita pakai lensa ternyata di korneanya ada seperti macam putih, seperti ada embun atau awan putih di korneanya dan ini mungkin menarik perhatian orang setiap lihat kayaknya enggak enak, mengganggu dan ini tentu tidak normal. Maka dia pakai lensa untuk menutupi ketidaknormalannya itu maka boleh. Kita sudah bikin aturan sejak awal kalau ada perubahan untuk menormalkan kembali maka tidak mengapa atau menutup aib maka tidak mengapa. Ini kalau tujuan pakai lensa adalah untuk menutup aib maka tidak jadi masalah. Yang kedua, bagaimana kalau pakai lensa untuk berhias? Jika untuk berhias maka khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan boleh karena mirip semir. Sebagaimana kita boleh menyemir dengan warna-warni, kita boleh pakai lensa juga dengan warna-warni. Ya tentunya kalau wanita tersebut keluar dilihat lelaki ini agak saya cenderung mending jangan. Seperti mereka mengatakan dengan syarat tidak boleh menipu. Tidak boleh menipu dan tidak boleh bukan untuk menipu, kemudian bukan untuk berhias di hadapan lelaki asing.
3 syarat. Mereka mengatakan boleh pakai lensa meskipun warna-warni. Pertama, tidak boleh menipu. Menipu misalnya gimana? Misalnya lelaki mau ngelamar dia, pengen lihat wajahnya, terus dia pakai lensa seperti mata Eropa, mata bule, ternyata bule potan ya. Jadi dia pakai, kelihatan matanya biru atau matanya agak coklat, tidak seperti wanita Indonesia. Sehingga lelakinya lihat, dia tertipu, padahal itu pakai lensa. Dan menarik, tambah lebih cantik ya. Misalnya pakai warna biru ya. Ini tidak boleh karena menipu. Menipu laki yang mau melamar. Yang kedua, tidak boleh dia pakai di hadapan lelaki yang asing. Dia keluar rumah, kemudian melewati para laki pakai warna biru, dan itu menarik perhatian. Karena di Indonesia jarang mata biru. Mata hijau mungkin banyak ya. Mata duitan. Tapi kalau mata biru jarang. Ketika ada wanita mata biru semua ngelihat. Kalau dia aslinya nggak ada masalah, tapi ketika itu bukan aslinya, menarik perhatian. Menarik perhatian ya. Dia kulit Indonesia tapi mata biru. Kalau untuk berrias di hadapan lelaki yang ajnabi maka tidak boleh. Kemudian saya pernah dengar juga syarat berikutnya, kalau nggak salah dari Syekh Utsaimin, saya ingat saya dulu saya pernah baca, Syekh Utsaimin melarang atau ulama yang lain melarang ketika dia memakai lensa yang seperti mata hewan, lensa mata kucing, karena dia bertasyabuh dengan hewan, tidak boleh. Ya, mungkin mata kucing, mata singa, mata apa. Ketika itu lensa seperti mata kucing dipakai, kelihatan mata kucing, tidak boleh karena itu bertasyabuh dengan apa? Hewan. Rasulullah melarang bertasyabuh dengan hewan, maka tidak boleh. Syarat berikutnya tidak boleh israf. Israf berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan sebagian wanita karena duitnya banyak, bajunya sesuai dengan warna lensanya sesuai dengan warna bajunya. Dia pakai baju kuning, lensanya kuning. Dia pakai baju ungu, lensanya ungu. Setiap hari ganti lensa. Ini adalah mubadzir atau israf, tidak boleh. Jadi saya katakan bahwasanya pakai lensa bagi wanita boleh dengan persyaratan 4 tadi. Yang pertama tadi apa? Tidak boleh untuk menipu orang yang melamar. Yang kedua, tidak untuk berhias depan laki-laki asing. Yang ketiga, tidak boleh bertasyabuh dengan hewan, pakai lensa mata kucing. Yang keempat, tidak boleh boros, setiap ganti baju warna tertentu lensanya ganti. Ini namanya israf, berlebih-lebihan. Maka tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi ini perkara pertama terkait wajah. Perkara kedua, hukum pakai kacamata. Ini sudah saya singgung. Kacamata kalau dipakai karena keperluan tidak jadi masalah. Orang ada plus, ada minus. Yang kedua, jika untuk berhias berlebihan, maka ini tidak boleh. Saya tahu wanita suka keindahan, tentu dia bukan pilih kacamata yang jelek, kacamata bagus, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan sehingga terlalu menarik perhatian, seperti di sampingnya ada, mungkin di ujung terus ada kupu-kupunya, atau misalnya sudah pakai gitu terus ada anunya, pokoknya menarik perhatian. Menarik perhatian di kacamata syuhrah, maka tidak boleh. Kacamata maka tidak boleh. Atau kacamata banyaklah model-model yang menarik perhatian, model-model yang mahal sehingga atau warnanya kelihatan di frame-nya ini warna-warni yang menarik perhatian lelaki karena dia pakai, ketika pakai cadar dia pakai dilihat oleh lelaki. Kalau ternyata menarik perhatian maka tidak boleh. Harusnya dia pakai kacamata, dan kacamata sekarang salah satu perhiasan wajah. Iya tidak? Kacamata perhiasan wajah enggak sekarang? Iya, wanita bergaya dengan kacamata. Maka kalau terlalu berlebihan, menarik perhatian maka tidak boleh. Yang wajar-wajar saja kelihatan lebih cantik, oke, tapi bukan untuk menarik perhatian. Yang berikutnya, hukum memakai maskara. Maskara ya. Apa namanya yang tambah di alis mata? Bulu mata. Maskara kan? Benar enggak? Bapak-bapak. Maskara. Kalau pakai maskara karena aib, misalnya dia terbakar, kena kebakaran sehingga bulu matanya hilang semua, ini tidak mengapa. Karena untuk perbaiki aib, seperti kita sudah bilang dalam kaidah yang pertama, semua dalam rangka memperbaiki aib, menormalkan yang tidak normal, maka tidak mengapa. Tapi kalau ternyata untuk berhias dan berhias, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram karena menyambung rambut di bulu mata sama seperti hukum menyambung rambut di kepala. Dan Rasulullah melaknat al-wasilah wal mustausilah.
Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambut dan disambung rambut. Ternyata di antara rambut yang disambung adalah bulu mata. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan hukum asalnya boleh. Karena beda antara rambut yang dimaksud dengan Nabi. Allah melaknat penyambung rambut, maksudnya rambut di kepala. Adapun berhias dengan menambah maskara di mata, maka tidak jadi masalah kalau bukan untuk di depan lelaki ajnabi, tapi depan suami, kemudian depan teman-teman wanita, kemudian di depan di depan mahramnya, ya. Maskaranya dibuat model ke atas, dibuat model ke bawah, terserah. Tapi bukan untuk bicara dengan para lelaki. Karena lelaki melihat wanita matanya lentik begitu akan menggoda. Ya. Apalagi dia tutup mata terus goyang-goyang maskaranya. Ya pasti tertarik lah melihat kok begini sih. Ini manusia planet atau planet bumi atau planet mana ya? Jadi menarik, maka ini tidak boleh. Tapi kalau untuk suaminya tidak mengapa. Dengan syarat, perhatikan, jangan sampai menghalangi air wudu. Ada maskara yang mungkin menghalangi air wudu sehingga tidak mengenai mata, maka ini hukumnya haram. Atau maskara yang menimbulkan mudarat, akhirnya memberi pengaruh kepada kelopak mata dan atau pinggiran mata karena kimianya, maka hati-hati. Tetapi hukum asalnya Allah alam bisawab adalah boleh dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan. Kemudian berikutnya masalah yang keberapa? Kelima ya. Atau keempat ya, keempat ya. Di sini ada 6, berarti ada masalah 4 permasalahan. Yang keempat pakai make up. Make up sama, make up hukum asalnya boleh. Di zaman dahulu juga dibahas bahwasanya hukum memakai hinna. Pakai apa? Hinna, warna sehingga dipakai di zaman dulu belum ada make up seperti zaman sekarang. Dulu pakai henna, pakai tumbuhan, dan ini diperbolehkan. Tentunya seperti kita katakan dengan syarat, pertama tidak beri mudarat kepada kulit, pada wajah. Yang kedua, kalau dia pun menor, tidak boleh menor di hadapan lelaki ajnabi. Tidak boleh. Adapun depan wanita silakan. Di depan para wanita silakan, di depan mahramnya boleh, apalagi di depan suaminya maka boleh. Ya. Maka boleh. Sampai sebagian ulama, kalau tidak salah ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh mewarnai wajah di antaranya make up kecuali dengan izin suaminya. Maka ibu-ibu kalau pakai make up tanya sama suami senang atau tidak. Khawatir suami tidak suka, ibu-ibu sukanya menor, ternyata suami tidak suka yang menor-menor. Ibu pakai lipstick terlalu tebal, ternyata suami suka yang tipis-tipis, bisa kebalik. Ibu pakai yang tipis, ternyata suami suka yang tebal-tebal. Ya. Beda ya. Ya, selera laki-laki tidak sama satu dengan yang lainnya, dan selera laki-laki tidak mesti sesuai dengan selera kita. Maka wanita ketika berhias, sebagian ulama mengatakan wajib bagi dia untuk minta izin kepada suaminya, karena di antara yang menikmati riasannya adalah suaminya. Maka tidak boleh dia pakai makeup untuk dipamerkan ke lelaki yang ajnabi, lelaki yang asing, yang tidak halal baginya. Maka tidak boleh bermakeup di depan mereka. Kalau dia mau keluar, mau ketemu lelaki, bagi yang berpendapat tidak wajib pakai cadar, maka dia harus bersihkan makeup itu semua. Dia hanya boleh pakai yang sederhana, misalnya untuk sunblock supaya tidak kepanasan, pelembab, ya itu tidak jadi masalah. Tapi kalau berhias supaya lebih cantik, ini tidak boleh kecuali untuk suami. Adapun untuk laki yang asing, maka hukumnya haram. Sekarang yang keberapa? Yang kelima, di antaranya hukum melubangi hidung. Ini wajah, lubang telinga jelas boleh. Ya. Cuma khilaf ulama bagaimana kalau masih kecil. Kalau sudah masih kecil apakah perlu dilobang? Ini khilaf. Ada yang mengatakan boleh, yang tidak boleh. Karena perlu atau tidak perlu. Tapi kalau wanita sudah besar, pingin berhias pakai, maka tidak mengapa. Nah, sekarang masalah lubang hidung. Maka ada fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Masalah khilaf. Ada yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena melukai diri. Jangankan hidung, telinga aja ada khilaf. Bagi wanita yang masih kecil misalnya tidak perlu untuk melubangi hidung. Apa kita menyakitinya dengan melubangi hidungnya? Bolehkah kita melubang hidung, melubang telinganya? Ini telinga saja ada khilaf, apalagi dengan hidung. Maka sebenarnya mengatakan tidak boleh karena dia merusak anggota tubuhnya. Mendapat Syekh Utsaimin tergantung. Kalau itu suatu hal yang ma'ruf di kalangan para wanita berhias dengan bikin lubang di hidung, maka tidak jadi masalah. Jika tidak, maka hendaknya dihindari. Jika tidak, bukan merupakan kebiasaan suatu negeri berhias dengan bikin lubang di hidung, maka hendaknya dihindari. Termasuk dari sini kita tahu
sebagian wanita berias dengan melubangi macam-macam. Ada bikin di sini mungkin apa anting-anting atau mungkin di sini. Ini semua tidak boleh karena hukum asalnya ini bukan cara berias di negeri kita. Mungkin bikin anting-anting di sini atau bikin kalung di sini atau bikin apa kayak mungkin ada di lidah, macam-macam orang macam-macam aneh-aneh. Maka itu hukumnya tidak boleh karena itu merusak tubuh dan merusak tubuh hukum asalnya tidak boleh. Adapun hidung ya kita tahu sebagian wanita berias dengan cara seperti itu dan sesuatu yang mungkin ma'ruf, tergantung lingkungan. Kalau itu perkara yang biasa maka tidak mengapa. Adapun kalau tidak biasa di suatu negeri maka hendaknya dihindari karena hukumnya haram merusak tubuh sendiri. Kemudian terkait gigi, yang terakhir terkait gigi, apakah gigi ya kalau gigi tadi dikikir dalam rangka untuk kecantikan karena orang Arab dahulu mereka tahu kalau masih muda ada celahnya dan mereka suka gigi yang membuat wanita kelihatan lebih muda. Ternyata dikikir supaya ada celahnya, supaya lebih indah. Maka ini terlaknat sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan. Maka ini tidak boleh, tidak boleh. Terus jika gigi kemudian tanggal diganti dengan gigi emas boleh. Ini ma'ruf. Tadi Rasulullah pakai sahabat hidung diganti gigi emas, gigi pakai gigi emas. Tidak jadi masalah. Namun alhamdulillah sekarang banyak gigi yang dibuat gigi palsu tidak pakai emas dan fungsinya bagus sehingga seperti gigi biasa. Sekarang udah modern. Justru orang pakai gigi emas malah aneh sekarang. Dulu tidak mengapa gigi emas ya. Gigi emas karena memang emas tadi tidak membuat tidak terjadi korosi sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak enak. Tapi sekarang alhamdulillah banyak medis modern membuat gigi-gigi palsu yang bukan bentuknya lagi emas tapi kuat dan kokoh, fungsinya sama seperti emas, maka sebaiknya memakai gigi seperti itu. Baik, sampai di sini saja Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada episode berikutnya insyaallah pada pertemuan berikutnya yang akan timbulkan banyak pertanyaan terkait dengan perawatan kecantikan ya. Dan tentunya perlu diketahui oleh ibu-ibu sekalian dan juga perlu diketahui oleh orang-orang yang kerja di klinik-klinik tersebut. Jangan sampai mereka menyebabkan wanita terlaknat dan mereka juga terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ingin mempercantik diri atau mempercantik orang lain, akhirnya membawa petaka di akhirat kelak. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.